Media semua, terima kasih sudah bergabung di sini. Hari ini alhamdulillah ini adalah momentum yang luar biasa. Kolaborasi dan orkestrasi dalam rangka untuk membenahi tata kelola di Gunung Rinjani sudah dimulai. Yang kemarin masih akan-akan, hari ini benar-benar sudah mulai hari ini. Kita mulai dengan 3 hal penting. 1, pelatihan yang kita lakukan dengan instruktur profesional yang nanti akan berakhir dengan sertifikasi internasional untuk vertical rescue yang pelatihannya dilakukan oleh Skyger. Itu nanti bersertifikasi internasional. Ini akan memberikan dampak besar ke dunia internasional sehingga para pendaki dan penggemar pendakian di luar negeri itu semua akan lihat bahwa we are internationally certified. Ini yang pesan yang ingin kita sampaikan. Kemarin kami masih punya masalah dengan kapasitas. Hari ini kami sudah tersertifikasi secara internasional. Menunjukkan keseriusan kita untuk memperbaiki tata kelola di Gunung Rinjani. Kedua, nanti dengan dukungan dari salah satu brand Indonesia, Konsina, kita akan memasang signage di sepanjang trek pendakian sampai ke puncak. Yang selama ini tidak ada, kita akan pasang. Yang terakhir, kita akan menyiapkan set fasilitas, satu set peralatan untuk rescue yang standar internasional akan kita letakkan di puncak, sehingga kalau terjadi situasi-situasi seperti kemarin akan lebih mudah menurunkannya ke lokasi, ke dead zone yang ada di sekitar Rinjani. Jadi itu 3 langkah, dan ini langkah tidak ada satupun yang menggunakan biaya dari pemerintah. Pemerintah sebagai orkestrator dalam hal ini Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur sama-sama menjadi orkestrator dalam rangka melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Rinjani, dan mereka dengan senang hati berkontribusi. Mereka selama ini hanya butuh leadership, hanya butuh orkestrasi, dan mereka siap untuk memberikan dukungan. Ini tidak berakhir di 3 poin ini, tetapi akan terus kita lakukan berbagai jenis pembenahan lainnya. Sampai harapan kita tahun depan penyelenggaraan pembukaan tahun depan ini sudah jauh lebih baik kondisi kita dibandingkan tahun ini. Termasuk pengelolaan sampah, asuransi, sebagainya akan kita coba tata ulang nanti. Jadi mohon dukungan semua pihak untuk membantu kita dalam upaya kita untuk memperbaiki dan membenahi, meningkatkan tata kelola yang ada di Gunung Rinjani. Itu dari saya persilahkan Pak Bupati kalau ingin menyampaikan sesuatu, meskipun tadi beliau sudah sampaikan di garis bawahi tadi, libatkan saya, kata beliau. Jadi beliau menunjukkan bahwa Lombok Timur siap bersama provinsi dan stakeholder lain untuk terlibat dalam upaya pembenahan di Gunung Rinjani ini. Baik, terima kasih. Atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Timur, insya Allah kami akan membuat SOP ya terkait dengan preventif supaya jangan sampai terjadi insiden-insiden seperti yang kemarin. Jadi zero incident itu kita harus capai. Nah, sehingga SOP dari pemerintah Lombok Timur yang tentunya SOP ini akan kami rancang bersama dengan TNGR supaya sebelum mereka mendaki ada briefing-briefing yang harus disampaikan dulu kepada para pendaki. Kita akan mendata mereka dengan cermat, dengan baik, apakah pendaki ini pemula, ahli, atau madya, dan seterusnya. Nah, atas dasar itulah kami akan membuat SOP. Nah, sehingga keselamatan mereka menjadi tanggung jawab kami. Kesehatan mereka jadi tanggung jawab kami. Bagaimana sampah tidak ada, itu termasuk dalam briefing. Termasuk bagaimana kita akan menangani yang namanya porter-porter. Itu juga akan kita tangani secara keseluruhan, dan ini sudah saya pesan tadi kepada Kepala TNGR untuk segera bertemu dengan saya untuk membahas masalah SOP ini. Ya, jadi yang hari ini kita sudah bicara teknisnya ini. Ini adalah dari awal pendakian yang ke atas. Tapi dari sebelumnya ini harus ada SOP yang harus kami buat nanti. Terima kasih. Ada pertanyaan? Soal regulasi bagaimana Pak Gub mengcombine antara kabupaten dan provinsi? Sebenarnya kita ada TNGR, ada Basarnas,
Karena kan masing-masing Dispar juga kan ada rencana membuat regulasi juga. Bagaimana mengkombin supaya tidak membingungkan gitu loh Mas. Enggak, ini foto di depan ini masih kurang. Ini foto di depan ini sudah menunjukkan bahwa kami sepakat sekarang duduk bersama. Duduk bersama membahas semua hal. Membahas semua hal, duduk bersama dengan kewenangannya masing-masing, kita bagi sesuai kewenangan, tetapi komitmennya adalah kami mau berkolaborasi dalam satu orkestrasi yang sama untuk tata kelola Gunung Rinjani yang lebih baik, itu intinya ya. Nanti kami akan duduk bersama, kami akan bereskan semuanya bersama-sama insya Allah. Jadi sekarang nggak ada lagi urusan provinsi, Lotim, TNGR, pusat, nggak ada lagi. Satu aja, Gunung Rinjani. Gitu. Dan Pak Menteri juga Menteri Kehutanan sudah bilang pokoknya kita ikut membangun orkestrasi bersama, gitu udah semangatnya seperti itu. Jadi yang sudah ke depan insya Allah akan lebih baik. Satu lagi Pak Gub, mengingat guide dan porter kan nggak terdepan untuk pertemuan pertama, apakah mereka diberikan pengetahuan pelatihan dasar untuk rescue? Ya, ini sekarang yang ikut pelatihan ini adalah dari mereka dipilih. Jadi ini bukan orang dari luar yang ikut pelatihan dan sertifikasi, ini orang setempat yang selama ini menjadi porter, ada yang jadi guide gitu. Nah, Mas Agam sudah memilih teman-teman yang selama ini sudah siap untuk melakukan ini, kita berikan pelatihan dan ini tahap pertama. Nanti tahap kedua kita cari lagi sumber pendanaan non pemerintah, kita lakukan pelatihan lagi sehingga sebanyak mungkin teman-teman di sini yang sudah tersertifikasi secara internasional untuk melakukan vertical rescue. Pak Aryadi, ada yang mau disampaikan? Siap. Baik, menambahkan dari Pak Gubernur, untuk kegiatan yang saat ini sedang dilangsungkan adalah dari Skeger maupun dari Konsinas selaku sponsorship. Nanti di tanggal 28 Juli juga kami dari Basarnas akan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan fintech terkait dengan workshop untuk para trekking organizer maupun dari guide dan porter. Kami akan berikan pelatihan di sini juga tanggal 28 Juli ini. Pak Gub, satu lagi Ntar dulu dari TNGR ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Pak Gubernur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati dan SAR juga tadi, bahwa ini sinergitas, kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi ini sudah dimulai dari awal. Tetapi saat ini kita memulai lagi untuk mengatur lebih baik lagi Rinjani ke depan. Ya, artinya ada beberapa program yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati tadi. Mungkin kami juga dari kementerian juga dalam rangka, ada 3 aspek mungkin yang perlu disampaikan. Antusias kepada Pak Menteri juga sudah disampaikan bahwa penguatan sistem NSPK pada pendakian itu sendiri. Artinya kita melakukan workshop nantinya bersama-sama dengan pemerintah daerah juga Pak, dengan stakeholder terkait juga. Terus kita mengadakan perbaikan SOP ya. SOP sudah ada, kita lihat apakah sesuai dengan kondisi saat ini. Kedua adalah kami dari kementerian juga akan mempersiapkan, dan ini dalam proses ini pengadaan sapras pendakian ya, sapras pendakian, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa hadir di Rinjani ini. Yang perlu juga kita ketahui bahwa tadi disampaikan Pak Gubernur juga, kami akan membangun shelter ini, shelter di pos 4, lokasi dekat dengan kejadian Juliana kemarin, dan mudah-mudahan itu menjadi pos juga bagi petugas kami yang di lapangan, dan juga tempat penyimpanan sapras ya, sapras yang ada di Rinjani itu sendiri. Mungkin ketiga adalah mungkin kami nanti ke depan akan membuat pelatihan bagi pegawai kami dan juga dengan guide porter yang ada di Rinjani ini sendiri. Itu bersama-sama dengan pemerintah daerah juga, kami sudah berdiskusi juga dengan pariwisata Pak Gubernur kemarin juga ya. Artinya mudah-mudahan ke depan ini bisa berjalan ya, dan kita mengurangi atau menghilangkan adanya korban-korban yang lain setelah korban-korban kemarin ya. Demikian, makasih. Teman-teman ngikutin kemarin ya, ada satu lagi Swiss itu, ya, Pak. yang Swiss itu. Orang kan membandingkan akhirnya Ya. Pak, cepat itu kan. Ya, alhamdulillah kan. Dengan latihan yang sebelumnya kemarin, alhamdulillah cepat sekali kita lakukan, dan tidak sampai hanya beberapa jam kemudian helikopter untuk Medivac sudah mendarat di sini dan melakukan evakuasi.
Pak Sekda langsung mengkoordinasikan proses evakuasi tersebut. Pak Fauzal langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah. Jadi kita sudah tunjukkan ke dunia internasional bahwa kita bisa mengurus Rinjani dengan baik. Gitu. Amin. Ada Pak Kandim? Oke, siap. Soal usulan ini kan trekking menjadi mountaineering itu bagaimana ke depan? Apakah dengan adanya SDM kita yang sudah bersertifikat internasional ini akan bisa diusulkan ke sana gitu? Iya, itu perubahan terminologi saja. Dan ini yang ingin kita sampaikan ke teman-teman travel agent. Nggak usah lagi menjual Rinjani dengan bahasa trekking gitu. Tapi mountaineering. Ya, karena kalau trekking itu kayak orang barat kalau dengar kata-kata trekking itu kayak jalan-jalan di Bukit Teletabis itu. Mountaineering. Jadi mereka tidak siap gitu akhirnya. Tapi kalau dari awal kita menjualnya dengan kata mountaineering, mereka sudah akan menyiapkan diri dengan sesuai dengan kebutuhan untuk mountaineering. Dan itu yang kita nanti bagian dari Basarnas Lombok Timur berkomunikasi dengan teman-teman travel agent, dengan teman-teman trip planner gitu untuk memperkenalkan ini sebagai mountaineering bukan lagi sebagai trekking gitu. Minimalisir resiko juga Pak. Betul. Jadi masalah mindset. Kalau kita jual dengan trekking, yang datang nanti orang yang ingin jalan-jalan gitu. Tapi kalau kita jualnya dengan mountaineering, orang sudah mikir bahwa bawa baju yang tepat, bawa peralatan yang tepat gitu. Dan latihan gitu. Terima kasih teman-teman.